Shalom saudara sekalian. Untuk pembicara boleh copot masker? Boleh. Dijamin halal kok. Shalom saudara sekalian. Shalom. Pandemi masih sehat? Masih luar biasa? Percaya Tuhan kita luar biasa? Amin. Amin. Gak terasa loh 2 tahun pandemi. Gak terasa juga ini bulan 11. Bulan depan ini minggu terakhir bulan 11 ya, bulan November. Minggu depan udah Natal. Masuk bulan perayaan Natal biasanya. Betul? Saya masih ingat betul kok. Kalau Natal di Jakarta, wah, biasanya sebentar lagi udah mulai nih, malam kudus mendayu-dayu gitu. Malam kudus. Wah, di Solo lebih lembut lagi. Malam kudus. Sampai Madura ganti ya mas. Bener, saya pernah di Madura, kaget saya. Lagu ini agak beda sedikit. Malam kudus, senyap. No. Tapi saya percaya apapun terjadi, dia lahir untuk kita semua. Dia lahir untuk memberkati kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau aminnya belum semua, waktu saya tambah 5 menit loh. Dimanapun saya khotbah saya gak pernah berubah. Kalau amin gak mantap tambah berapa menit? Catetin saya ya, nanti saya dapat bonus berapa kali. Amin. Oke yuk, nah gitu, saking takutnya tambah amin yang kencang, amin. Yes, ayo satu ayat dulu yuk. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu sempurna. Yang sebelah sini saya belum dengar nih. Firman Tuhan itu sempurna. Nah ini baru saya dengar. Ayo Roma 9:28, satu ayat aja baca bersama. Roma 9 ayat 28. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah sempurna dan segera. Yang setuju katakan amin. Ayo satu ayat ini kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. Yuk 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan segera. Yang setuju katakan amin. Apa yang difirmankannya akan Tuhan lakukan kok di muka bumi ini. Bahkan janjinya setuju? Kalau yang setuju sempurna beri tepuk tangan dulu deh. Tapi ada dannya dan segera loh. Dulu saya di bisnis hiburan. Kalau saya dulu di bioskop, ketika usaha bioskop ada iklan malam hari ini, malam ini. Kemudian ada lagi untuk besok malam. Sebelahnya lagi ada lagi segera. Lah segera acap kali ini gak ngerti loh kapan ini akan ditayang. Gak ngerti loh kapan yang sempurna ini akan sampai. Hari ini saya percaya kok. Setelah 2 tahun Tuhan izinkan kita melewati hal-hal yang seperti ini. Covid yang sedemikian membuat semuanya berubah. Membuat semuanya sepertinya kok berat dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan tetap ya dan amin, sempurna adanya. Amin. Kita mau belajar yuk. Saya kepengen mengulang dari sesuatu yang istimewa menurut saya. Dan saya benar-benar diberkati luar biasa lewat Abraham. Sama. Bahwa dia adalah bapak semua bangsa. Dari dialah keturunannya akan menjadi seperti bintang, seperti pasir dan sebagainya. Benar? Tapi prosesnya untuk menjadikan firman Tuhan itu ya dan amin dan terjadi, ada sesuatu yang di tengah-tengah ini menarik menurut saya. Ketika menanti demikian panjang kedatangan Ishak anaknya. Cukup panjang loh. Berpuluh tahun dia menunggu. Janjinya bahwa Abraham akan dipakai menjadi bapak segala bangsa. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Ayo kita akan masuk pada topiknya bahwa ambil ini bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, sempurna dan segera. Segeranya nih kapan ini, acap kali hari-hari ini kita juga mungkin masih melangkah untuk mencapai segera terjadi. Kita mau belajar yuk di dalam Kejadian
Kejadian 22 ayat 1 dan 2 dulu. Tapi sebelumnya yang percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa, angkat tangan. Percaya kasihnya luar biasa, amin. Kasih Tuhan ajaib, amin. Sempurna, amin. Kalau nyawanya jadi berikan untuk kita, saya percaya kok kasihnya istimewa. Yang setuju katakan amin. Ayo, Kejadian 22 ayat 1. Ini setuju dulu ya bahwa kasih Tuhan luar biasa. Saya bacakan dulu ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kembali loh. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu saut Abraham, ya Tuhan. Ayat 2. Baca bersama yuk. Baca bersama yuk. 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Coba kita setuju bahwa Tuhan itu kasih, amin. Tapi jujur yuk, ketika Abraham menanti berpuluh tahun anak yang dikasihnya Ishak, malah firman-Nya lagi kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban. Saya mau nanya, kasihnya di mana ini? Ayo. Sepertinya sesuatu yang berat sekali. Dengan penantian yang panjang, tiba-tiba serahkan, ambillah anakmu yang tunggal, jadikan persembahkan sebagai korban bakaran bagiku. Mungkin hari ini kita sedang melewati masa-masa yang seperti ini. Kok getir? Ini buat Abraham benar-benar satu pukulan yang gak enak. Bahkan dia pasti ingat janjinya. Janjimu, engkau pakai aku menjadi bapak segala bangsa. Setelah ada dia, setelah ada Ishak, kok serahkan jadikan korban persembahan. Sepertinya kok kasihnya hilang ya. Dengan tanpa berbantahan. Ayat 3 saya bacakan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Firman-Nya buat Abraham gak enak loh. Firman-Nya yang tadi dikatakan sempurna, di mana itu? Tapi sekali lagi, Abraham tanpa bernegosiasi lagi. Padahal kita tahu bahwa Abraham ini jagonya untuk bernegosiasi loh. Negosiator yang hebat. Ketika Sodom dan Gomora, di mana ada keponakannya yaitu Lot, Tuhan berfirman, akan aku musnahkan Sodom Gomora. Tapi jika ada 50 orang benar, aku akan luputkan. Abraham bernegosiasi loh. Orang Jawa bilang ngenyang. Ngenyang itu bahasa Jakartanya apa ya? Nawar. Nawar dengan Tuhan. Tuhan, diskon deh. Cabun 10%. Jadikan 45 aja deh. Jika ada 45 orang benar, apakah engkau juga akan membinasakan? Jawab Tuhan, no. Saya akan luputkan. Nawar lagi. Jika ada 30 sampai turun. Jika sampai ada 20 orang benar, bahkan terakhir sampai 10 orang benar. Abraham nawar kok. Luputkan.
Di situ hanya notabene hanya ada Lot ponakannya. Tapi ketika anaknya serahkan padaku, Abraham gak nawar. Ini yang menurut saya keren. Jadi dengar, hari ini dalam suasana yang mungkin tidak nyaman, bisa membayangkan bagaimana suasana hati Abraham saat itu. Mungkin hari ini pun kita merasakan sama. Sepertinya kok berat. Keadaan kok kayaknya sudah gak mungkin dan sebagainya. Tapi lihat, saya percaya Tuhan kalau memberikan firman yang sempurna tadi. Sekali lagi saya katakan, tidak bercacat celah. Gak ono sing amin. Tidak bercacat celah. Amin. Dan saya percaya saat itu di dalam ketidaknyamanan Abraham tetap melakukan yang sesuatu luar biasa. Bahkan di akhirnya nanti kita akan baca, diberkati luar biasa loh. Dan saya percaya ketika dia membawa Ishak, Abraham gak permisi sama istrinya loh. Istrinya kira-kira usia berapa saat itu? Udah 100-an juga loh. Karena Ishak sudah berangkat ke remaja kok. Abraham tanpa kulonuwun, tanpa permisi dengan istrinya untuk membawa Ishak sebagai korban persembahan. Mungkin kalau Abraham minta izin kepada Sarah mungkin cincing, roknya dicincing. Nginyal ya, mungkin giginya juga sudah ompong mungkin. 100 lebih kita gambarkan. Abraham nginyalnya. Mana satu-satunya yang susah dilahirkan malah dicembel. Mungkin seperti itu. Tapi luar biasa nih Abraham. Yuk, Anda masih percaya bahwa firman-Nya sempurna? Ayo belajar yuk. 3 rahasia Abraham kembali mendapatkan yang sempurna itu. Yuk bantu saya yuk kembali ke ketika dia mendengar firman Tuhan di ayat 1 tadi. Dipanggil Abraham. Sautnya ya Tuhan. Dia dengar firman. Firman-Nya ayat kedua tadi gak nyaman, serahkan anakmu yang tunggal tadi. Tapi kembali langsung ke ayat 3 untuk menyingkat waktu. Ayat ketiga, kapan ini? Setelah mendengar firman yang tidak enak, serahkan anakmu yang tunggal tadi, sama-sama dengan hambanya katakan yuk, keesokan harinya. Ayo sama-sama dengan saya, keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia lakukan itu. Abraham gak menunda-nunda firman Tuhan loh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Simple. Yang tidak nyaman firman seperti didengar serahkan anakmu tunggal tadi. Tapi lihat reaksi Abraham luar biasa kok. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, tanpa menunda firman Tuhan lagi, keesokan hari pagi-pagi, Abraham tidak menunda firman Tuhan. Gak ada yang amin. Jangan tunda firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo, kalau firman-Nya mengatakan, hai suami, kasihilah. Gak ada suami-suami di sini. Kasihilah. Ayo. Perlu ditunda lagi? Puji Tuhan saya datang dengan istri saya mohon maaf matanya sedang kurang nyaman. Yang paling cantik menurut saya di sini. Amin. Ya, siapa lagi yang ngalem ya ta? Jadi sekali lagi, tetap jangan tunda firman. Kalau firman itu, ayo, kasihilah istrimu. Acap kali istri-istri jengkelin gak ya Pak? Kok gak ada yang jawab, kayaknya baik-baik semua nih istri di sini nih. Acap kali kadang-kadang istri saking hobinya nonton drakor, drama Korea atau drama China,
Kalau suaminya pulang, kalau lagi tegang-tegangnya film, matanya nggak berpaling tetap dari yang dia tonton loh. Mi, dia bilang cuma, Tapi dengar, saya mau lakukan firman ini kok. Aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap mengasihi engkau. Yang setuju katakan amin. Suami-suami yang setuju berikan tepuk tangan dong. Suami-suami aja yuk. Amin. Tapi juga ada firman Tuhan loh. Hai istri. Wah kencengnya aja. Kok yang amin malah yang cewek ya, heran aku. Mungkin sebelahnya suaminya kalau aku nggak amin bisa disodok begini gua. Yes. Tunduk. Kadang-kadang suami macam gini nyebelin loh Mi. Tetap masih mau tunduk atau seruduk Mi? Tunduk atau seruduk? Berikan tepuk tangan dong yang mau tunduk. Ini namanya jangan tunda-tunda firman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Termasuk hormatilah. Kasihilah orang tuamu. Waktu dia meninggal. Atau selagi semasa dia hidup. Yes. Hari ini setidak nyaman apapun kadang-kadang mungkin orang tuamu kayaknya kuno dan sebagainya. Yuk. Jangan tunda firman itu lagi kok. Ini masih ada kesempatan kok. Hormatilah orang tuamu. Kasihilah dia. Yang setuju katakan amin. Jangan terlambat loh. Wah, waktu mengalir cepat sekali. Saya masih ingat gak ya yang di Manado? Saya ulangi lagi deh. Ya ini, banyak loh. Saking sibuknya anak-anak sekarang, lupa pada orang tuanya, gak pernah dikunjungi. Tinggal hidup berdua, oma dan opa. Oma sudah 90 tahun lebih, opa 90 tahun lebih, oma juga sudah 90 tahun. Tinggal berdua, anaknya juga saking sibuknya gak pernah memperhatikan lagi orang tuanya. Suatu saat opa sakit, masuk rumah sakit, masuk ICU. Yang nemenin hanya omanya saja. Mungkin di ICU opa sudah berat, aku sudah gak tahan lagi. Dia mau titip pesan sama omanya. Biasanya ada pesan terakhir biasanya. Dia ngomong sama istrinya, gigi sudah ompong juga. Nanti kalau mama mati. Nanti kalau mama mati, dia bilang, nanti kalau papa meninggal. Nanti kalau mama meninggal. Papa minta nolong dibagain baju namungan di muka. Pakai jas, maksudnya aku pakaiin jas. Sama orang Manado bilang baju terbuka di muka. Nanti tolong kalau papa mati pakai baju tabungan di muka. Omanya nangis, papi nggak meninggal. Bener loh, opa meninggal dunia. Anak-anaknya baru ribut, baru pada datang setelah papinya meninggal, baru datang. Dia nangis, mami, oma. Opa pesan apa sebelum meninggal? Omanya lupa. Oh ingat ya, oh iya. Opa minta dipakein baju. Apa jadi tabuka tapi lupanya oma salah dengar. Opa minta dipakein baju pramuka. Lah bayangkan. Anak-anaknya baru ribut, menghormati, mengasihi, terlambat ini. Bener ribut ya, Manado. Seluruh Manado geger, cari seragam baju pramuka buat opa. Bener, opa mati, masuk peti mati, akhirnya pakai baju pramuka. Pakai baju coklat, bawahnya sepatu cat lengkap gitu. Sini pakai merah putih, apa nih? Iya, hasduk merah putih, masuk peti mati pakai baju pramuka. Masih lagi bonus tongkat pramuka. Oh iya, lo bayangkan. Nah ini pelayat mulai datang, mulai memberikan penghormatan pada opa. Kan dia mau lihat opa nih. Pelayat dari belakang peti jenazah taruh depan, pelayat dari belakang mau lihat opa. Begitu sampai opa, kaget. Opa pakai baju pramuka, mau ketawa nggak enak, lo ya toh. Ada nggak orang layak kok? Wah, kayaknya nggak mungkin. Duduk sambil nahan ketawa. Sambil diam begitu. Benar. Datang ibadah mulai dimulai. Pemimpin pujian tadi mana? Suami yang pakai saxophone tadi siapa? Jeffrey datang. Pemimpin pujian. Dia mau membawakan pujian. Wah, jalan dari samping mantap dia.
begitu sampai peti mati, kaget. Opa pakai baju, sebetulnya mau pujian, tak usah ku takut. Sebetulnya mau pujian itu. Tapi karena melihat opa pakai baju pramuka, mari semua yang hadir, kita angkat pujian. Maju tak gentar membela. Karena melihat opa pakai baju, datang nih pendetanya, Pak Albert, bukan Albert Tanoni loh. Mumpung lagi di LA dia. Datang Pak Albert pendeta, bawanya Alkitab mantep. Waduh, begitu sampai opa pakai baju pramuka. Sebetulnya udah disiapkan firman-Nya, enggak usah gelisah. Sudah selama-lamanya kekal di rumah Bapak. Sebetulnya udah disiapkan firman itu. Tapi karena melihat opa pakai baju pramuka, ini blank semua. Hadirin yang hadir, cucu yang ditinggalkan, anak, istri, oma yang ditinggalkan, jangan bersedih. Opa hanya mau pergi sebentar aja. Opa mau berkemah saja. Hari ini sederhana kok. Kalau itu firman Tuhan, jangan tunda yuk. Hormati, kasih orang tuamu. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Amin. Nanti pulang diinget-inget loh, firman yang diinget-inget, jangan cuma opa pakai baju pramuka. Hari ini simple. Hari ini simple kok, hari ini simple. Saya simple, sekali lagi sederhana kok. Ini perjalanan untuk mencapai sempurna. Abraham memberi satu pelajaran. Jangan tunda firman Tuhan. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan yuk. Yang kedua, cepat yuk. Setelah serahkan anak moyang tunggal, keesokan harinya dia langsung pergi. Bantu saya ayat keempat. Ketika pada hari ketiga, sama-sama dengan saya katakan hari ketiga. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat yang ditunjuk oleh Allah, oleh Tuhan. Bawa anakmu sebagai korban. Pada hari ke-1 ketika firman disampaikan, Abraham langsung melakukan. Ada hari kedua, ada hari ketiga. Ada jeda waktu loh. Ada kesempatan untuk Abraham berubah keputusan kok. Setuju gak? Hari 1, 2, 3 Abraham punya kesempatan untuk aku gak lakukan firmanmu, dan ini gak nyaman buat aku kok. Tapi Abraham gak lakukan. Dengan kata lain Abraham mengajarkan sederhana kok. Abraham tidak berubah selama itu adalah firman Tuhan. Berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Topiknya masih sama kok. Roma 9:28 tadi. Sempurna kok. Tidak bercacat celah. Hanya untuk sampai segera ini. Acap kali kita gugur. Hambanya juga punya masalah kok. Acap kali sepertinya aku kayaknya gak sanggup. Bisnis yang sangat berat. Rumah tangga yang acap kali juga tidak semulus yang kita harapkan. Di ibadah kedua saya akan berikan kesaksian. Saya akan bawa dari Elia nanti mungkin yang ibadah kedua. Gak tahu kalau tempatnya masih cukup, Anda boleh daftar lagi kalau masih kosong. Tapi kalau udah penuh, ada di live streaming gak? Ada. Saya akan bawakan. Apakah hamba Tuhan juga mulus semua? Nol. Acap kali untuk menanti sampai dengan segera. Prosesnya ada saatnya diproses juga. Abraham juga sama. Tapi Abraham memberikan pengajaran tadi. Yang pertama adalah Abraham tidak menunda firman Tuhan. Yang kedua tadi Abraham tidak berubah selama itu adalah firman Tuhan. Suamimu mungkin sekarang sudah jemblu. Jangan berubah. Tetap kasihi dia, hormati, tunduk pada dia. Amin. Amin. Ayo, hari ini kalau selama itu firman Tuhan,
jangan berubah. Lakukan deh. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu. Yang terakhir, ayat yang paling disenangi oleh jemaat. Dimanapun kalau pendeta sudah khotbah yang terakhir, langsung belakang tarik napas, puji Tuhan. Ini yang terakhir dari pembukaan. No, kembali ke ayat 2 deh. Tetap di kejadian tadi, kejadian 22 yang ayat kedua. Yang pertama tadi firman Tuhan tadi, Abraham mengajarkan Abraham tidak menunda-nunda firman Tuhan. Yang kedua tadi, Abraham tidak berubah selama itu adalah firman Tuhan. Yang terakhir, contoh sederhana kok. Firmannya gak nyaman loh. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Dia tunjuk, pergilah ke tanah Moria. Sama-sama dengan saya katakan tanah Moria. Tanah seperti apa sih ini? Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Sama-sama dengan saya katakan gunung. Yang akan kukatakan kepadamu. Abraham dengan usia yang tidak muda loh, ditunjuk pergi ke tanah Moria. Satu pegunungan, satu gunung. Dengan seusia Abraham, saya percaya lebih enak di jalan yang datar seperti ini atau lebih enteng yang naik gunung? Enak yang datar. Tapi satu pembelajaran yang luar biasa kok. Kok ya harus naik ke gunung? Dia tunjuk dengan jelas salah satu gunung, pergi ke daerah tanah Moria, salah satu gunung yang ditunjuk. Abraham taat loh. Jalan di depan sepertinya banyak rintangan berat dan sebagainya. Abraham yang luar biasa. Abraham terus siap aku hadapi. Kalau itu perintahmu aku naik ke gunung, seberat apapun perjalanan itu, aku akan hadapi tantangan. Aku akan terus berjuang. Gak ada yang amin lagi. Amin. Mau terus berjuang? Siap hadapi tantangan di depan? 24 Desember nanti ada PPKM level 3 lagi loh. Enggak tahu ibadah Natal, perayaan Natal ada di sini? Diadakan sebelum tanggal 24-nya. Ya semoga tanggal itu belum ditutup dan sebagainya, saya percaya. Tapi apapun jadi rintangan. Yuk, hadapi yuk. Bukan lawan, tetapi hadapi dengan bijak. Yang setuju katakan amin. Seberat apapun Abraham mengajarkan. Tantangan seberat apapun juga, aku terus mau berjuang. Aku akan hadapi ke depan. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Amin. Ketika Abraham ketika Abraham tidak menunda firman, ketika Abraham tidak berubah terhadap firman Tuhan, ketika Abraham siap hadapi tantangan dan terus berjuang, Abraham taat lakukan. Berkat yang melebihi akal. Abraham terima kok. Ya ini segeranya akan terjadi. Keren kok. Anda nanti di rumah dibaca lengkap. Dilanjutkan dengan ayat 5, ayat 6, ayat 7. Saya percaya ketika ayat 7 coba tanya cepat yuk waktu. Ayat 7. Bisa dibayangkan ketika Ishak memanggil Bapak. Seorang papi yang ngerti bahwa aku akan lakukan firman, akan kupersembahkan engkau anak. Saya percaya ketika dia menjawab ya anakku, saya percaya tangis yang luar biasa. Anaknya nanya lagi, di sini ada api dan kayu Pak, Pi. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saya nggak bisa membayangkan suasana situasi hati Abraham saat itu. Ayat 8, saya percaya ini nangis kok Abraham di sini. Saud Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya anakku. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Ishak akan memanggil kayu, bergandeng tangan terus berjalan. Bantu saya cepat yuk, ayat 9, ayat 10. Setelah disiapkan korban bakaran, sampailah ke tempat itu. Disusun kayu, diikatnya Ishak, anaknya. Ayat 10 yuk. Wow. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini puncak. Tapi kembali ayat 11. Ini mulai ketika pisau sudah disiapkan untuk menyembelih, berserulah malaikat kembali. Malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham. Kembali seperti ayat 1 tadi dikatakan, lalu sahutnya, ya Tuhan. Abraham gak berubah loh. Firman yang pertama gak nyaman. Dia belum tahu apa firmannya lagi. Ayat 12 cepat. Firmannya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Satu ayat ini baca bersama dengan suara keras yuk. 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Berikan tepuk tangan yuk. Apa artinya? Habitat mengembalakan domba itu biasanya di tanah datar kok. Setuju? Di lembah, bukan di gunung kok. Bukan di puncak yang sulit loh. Tapi dengar, tiba-tiba ada seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada, kalau tanduknya sampai melengkung begini seekor domba, ini domba tua apa domba muda ini? Tua loh. Tidak masuk akal. Domba tua kok jalan naik ke bukit, tanduknya tersang. Hari ini apa yang tidak masuk akal bagi manusia, dengar. Selamat taat. Jangan tunda firman. Jangan berubah. Dan terus hadapi ke depan. Dengar. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sediakan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ayat 14 cepat. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan sediakan, Jehovah Jireh. Yes. Dan dengar, janji berkat firman Tuhan yang mengatakan engkau akan dipakai menjadi bapak segala bangsa. Cepat yuk. Lanjut terus ayat 15 cepat yuk. Karena waktu. Ayat 15. Enggak hanya diam sampai dengan berkat yang tidak masuk akal diterima loh. Berkat yang mustahil, ada domba tua kok di gunung sebagai pengganti anaknya. Kembali untuk yang kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Lanjut ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Bahkan dia ikat dalam sumpah loh. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah. Yang setuju katakan amin. Dan ini segeranya sampai di sini, lihat. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Sama-sama dengan saya katakan sangat banyak. Berkat melimpah. Abraham saat di Kejadian 22 ini sudah sangat kaya loh. Dari Kejadian 13 nanti di rumah dibaca.
13-14. Abraham sudah terkenal sangat kaya. Masih lagi double berkat di sini dia terima. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan penggenapan segera firman tadi ini membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berikan tepuk tangan. Abraham yang taat sampai pada kata-kata segera tadi. Anda mau? Yang amin cuma satu. Anda mau? Abraham berikan segalanya. Berikan hatinya. Berikan jiwanya. Hanya untuk Tuhan. Belajar yuk. Roma 9:28. Firman itu sempurna. Segera tinggal kita kapan mengeksekusi itu. Apa respon kita? Tangkap janji firman pagi ini. Belajar Abraham melakukan di balik ketaatan yang luar biasa. Abraham terima berkat tadi. Abraham yang tidak menunda-nunda firman. Abraham yang tidak merubah selama itu firman Tuhan. Abraham yang terus berjuang hadapi ke depan. Dia dapat berkat penggenapan yang luar biasa. Diberkati seluruh jemaat. Please, Anda yang mau berdoa, Anda mau berjanji, yuk angkat tangan kananmu ke atas dulu yuk. Angkat tangan kananmu ke atas dulu. Tangan kiri tumpangan di jantungmu dulu. Tangan kiri tumpangan di jantung. Kalaupun ada sakit, biar tangan itu sendiri yang menjamahnya. Di dalam namamu Yesus. Kau lihat kami tuh. Kau lihat hati-hati yang terangkat, tangan yang terangkat ke atas Tuhan. Berkati Tuhan. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat ada kelegaan dari Engkau Tuhan. Ada sukacita dari Engkau Tuhan. Penjagaan yang sempurna Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Aku mau taat Tuhan. Terima kasih.